Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di... Shalom saudaraku ngasih Tuhan, kembali kita belajar tentang pagi ini menjadi terang di zaman akhir. Ini bagian yang terakhir yang saya bisa sampaikan, benih-benih kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekali lagi saya ingin berkata bahwa berikanlah waktu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru setiap hari. Karena firman Tuhan itu tidak pernah menjadi usang. Harapan saya selalu pagi ini sudah diberkati Tuhan dan hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Apa yang terjadi di bagian terakhir di dalam kisah di Filipi 5 ayat yang ke-21 ini dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bagian yang terakhir ini bahwa kita bisa menjadi terang di zaman akhir ini jika kita bisa merendahkan akan diri kita. Jadi merendahkan hidup kita, maka kita ini bisa menjadi terang bagi orang lain. Otomatis saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang paling mudah kita adalah belajar kepada Yesus Kristus, karena dia adalah terang dunia. Dikatakan Yohanes 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Yesus menjadi terang di dunia yang gelap ini. Karena apa? Salah satunya karena dia merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti kalah, bahkan merendahkan diri itu menjadi kemenangan, karena disitulah kita akan menjadi terang dunia. Kita tidak menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, tapi bahkan kalau kita merendahkan diri, akan banyak orang-orang yang di dalam kegelapan itu bisa terangkat keluar dan melihat terang Kristus di dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan diri Yesus inilah yang menyebabkan dia bisa mengosongkan. Dia tidak membuat dirinya adalah Allah, bahkan rasa seperti itu. Dia mengosongkan dirinya, dan itulah sebabnya Tuhan itu betul-betul meninggikan dia. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dampaknya apa? Orang akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan karena dia bisa merendahkan diri. Jadi dalam hidup ini, bagian yang terakhir di ayat ini atau kisah menjadi terang di zaman akhir adalah kita boleh mengosongkan diri kita. Tidak hidup dalam egois, mementingkan diri sendiri, bahkan mementingkan orang lain dalam hidup ini. Maka terang kita ini akan bercahaya di dalam kehidupan kita. Jangan takut untuk kita merendahkan diri, karena disitulah kita ini bisa melihat bahwa terang kita itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama John Ruskin berkata, ujian pertama dari orang yang paling hebat adalah kerendahan hatinya. Ujian pertama bagi orang yang hebat adalah merendahkan dirinya. Jadi belajarlah kita ini boleh merendahkan diri di tengah-tengah zaman yang sulit ini. Selagi kita mengejar banyak hal untuk banyak sesuatu yang kita bisa miliki, ada satu bagian yang perlu kita merendahkan diri. Menganggap orang lain lebih penting, menganggap orang lain lebih baik, bukan berarti kita menjadi kalah sekali lagi.
Tapi disitulah kita sebenarnya menjadi orang hebat. Mendahulukan orang, mengutamakan orang lain. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadilah hidup saudara adalah orang yang sanggup merendahkan diri. Amsal 24 ayat yang keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada ganjaran yang kita bisa peroleh, yaitu disebut dengan kehidupan. Ternyata orang yang merendahkan diri bukan diinjak untuk menjadi mati. Tapi orang yang merendahkan diri adalah orang yang boleh memperoleh kehidupan. Sudah ingin menjadi hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, pelita sudah tetap menyala dalam hidup ini. Mari kita belajar merendahkan diri, mengutamakan orang lain, mengosongkan diri. Kemuliaan Allah akan nyata di dalam kehidupan saudara, dan saudara akan menjadi berkat di dalam hidup ini. Haleluya. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan kita akan berjumpa dengan topik yang lain. Dan doakanlah, dan kita saling mendoakan, supaya kita adalah orang-orang yang menjadi terang di tengah-tengah zaman akhir. Haleluya. Tuhan memberkati. Tetap semangat, maju di dalam Tuhan, dan hiduplah di dalam kekudusannya. Amin.